Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsroom JAK TV. Dan Pak Budi, ini apabila Anda melihat tren saat ini didominasi oleh pemudik dari transportasi umum kah atau pribadi? Kalau saya melihat perbandingan antara 2016 dengan 2017, polanya begini. Untuk penumpang, baik yang menggunakan bus umum maupun yang menyeberang dengan menggunakan kapal ro, itu mengalami penurunan. Sekitar 20%-an ya. Oh, cukup banyak Pak ya? Tapi kemudian untuk kendaraan angkutan pribadi dengan sepeda motor itu mengalami peningkatan cukup tinggi. 30% bahkan. Baik sepeda motor maupun penggunaan mobil pribadi. Makanya tahun ini Pak Menteri Perhubungan menyampaikan kepada saya untuk mudik gratis baik penumpangnya maupun kendaraannya diperbanyak. Sehingga kalaupun mungkin ada kenaikan, karena kalau nggak ada program ini mungkin kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Makin melonjak begitu. Karena tiap tahun kan ada penambahan pertumbuhan kendaraan kan cukup tinggi sekali kan. Jadi makanya mungkin Pak Menteri minta kepada saya untuk mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik menggunakan dengan mobil bus premium, bus wisata maupun kita dengan menggunakan motornya diangkut dengan moda transportasi truk, kemudian kapal ro-ro, kemudian kapal dan kereta api kepada dirjen yang lain itu diminta untuk dinaikkan. Gitu demikian. Jadi sistem mudik gratis ini masih ada Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat nih, mungkin masih pada menunggu sebenarnya apa sih Pak ini mudik gratis? Mudik gratis ya kebetulan kalau mungkin sekarang untuk yang menggunakan moda transportasi bus kita sudah tutup karena memang peminat cukup banyak sekali. Saya nyiapkan mobil bus itu 1135. 1135 bus? Ke 32 jurusan kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Sumatera, Padang. Kemudian kapal ro-ro yang saya masih punya kuota, itu yang ke jurusan Lampung, itu dengan sepeda motor juga ya, ke jurusan Semarang sama Surabaya. Yang Semarang banyak peminat sudah mencapai 60-70%. Tapi yang ke Lampung dengan yang ke Surabaya itu masih mencapai 40-50%. Jadi saya masih sampai dengan nanti tanggal 13 kita masih membuka untuk masyarakat yang akan menggunakan mudik gratis dengan menggunakan kapal ro-ro dari Jakarta berangkat dari Tanjung Priuk sampai dengan Surabaya, Semarang dan juga Lampung saya masih punya kuota. Tapi untuk yang bus kami sudah habis. Dan untuk informasi masyarakat bisa dapatkan di? Itu bisa langsung pendaftaran manual saja. Ke Kementerian Perhubungan bisa langsung ke situ. Jadi baik ya. Sudah ada petugas juga yang membantu. Sudah ada, tiap hari ada petugas kita yang di sana untuk. Dan Pak Dharma, ini Anda melihat hal ini bagaimana Pak? Sudah ada mudik gratis juga dan Anda melihat semakin meningkat ya jalur darat dibandingkan jalur laut begitu ya? Ya, ini memang PR kita bersama. Angkutan laut kita ini memang makin lama tidak diminati. Dan saya memang sudah pernah mencoba naik Pelni gitu dari dari Jakarta ke Surabaya. Memang ya naik kapal laut itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Seperti apa nih Pak? Kesabaran seperti apa? Ya gimana, katakanlah saya naik Pelni aja dari Jakarta Surabaya 23 jam. Satu hari Pak ya? Satu hari, satu malam berarti ya. Gitu, itu Pelni loh ya. Kapalnya besar, jadi kalau ada ombak pun juga. Kalau pakai pesawat sejam ya? Pakai pesawat sejam. Pakai bus paling cuma. Ya, sekarang bis dengan adanya tol Trans Jawa ini saya perkirakan 10 jam. 10 jam. Naik kereta 10 jam. Gitu. Naik kereta 9 jam. Jadi memang menjadi tidak menarik gitu. Mungkin kapal laut itu akan menarik itu hanya sebagai angkutan rekreasi. Karena memang ke depan itu memang harus sudah dipikirkan bahwa kapal laut itu hanya untuk angkutan barang ke depannya. Tampaknya susah. Barang dengan rekreasi Pak? Iya, barang dengan rekreasi. Kecuali gitu. Mungkin dari Jawa ke timur Pak? Nah, mau tidak mau begitu ya mungkin ya. Mungkin. Itu juga makin lama. Katakanlah dari Surabaya ke Papua butuh waktu paling nggak 4 hari. Oh, seminggu lebih. Oh, seminggu, Pak. Iya, gitu. Jadi akan bosan begitu, Jadi Pak, ya? akan bosan, gitu. Memang ini persoalan besar. Tapi kita sebagai negara kepulauan, memang mestinya angkutan lautnya ini harus dikembangkan. Tetapi seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, trennya itu menurun. Angkutan lebaran dengan menggunakan kapal laut. Dengan faktor utama waktu berarti ya? Saya kira kuncinya soal waktu. Jadi bukan soal biaya. Karena kalau soal biaya ini digratiskan. Tetapi minatnya turun, minatnya rendah. Katakanlah misalnya ke Lampung. Orang itu yang menjadi problem adalah justru ketika mau masuk ke Tanjung Prioknya. Gitu. Orang lebih baik memilih lewat
Merak gitu, meskipun agak jauh. Naik sepeda motor ke Merak daripada naik sepeda motor ke Tanjung Priok. Nah, ini saya kira persoalan di terminal Tanjung Priok itu sendiri mungkin juga harus dipecahkan. Saya tidak tahu nanti apa masalah utamanya, tapi menurut saya kuncinya di sana. Kenapa orang enggan masuk ke terminal Tanjung Priok dan memilih itu misalnya PR pemerintah begitu ya. Baik, Pak Budi, ini kita terkait dengan transportasi. Kelayakannya bagaimana, Pak? Kalau bicara menyangkut masalah kelayakan, dari mulai tahun 2017 akhir kemarin pada saat kita menghadapi arus Natal tahun baru, Pak Menteri Perhubungan sangat concern sekali, sangat perhatian sekali untuk bagaimana menyiapkan kendaraan-kendaraan bus yang memang layak jalan. Nah, untuk itu beliau sampai jalan di dengan saya ke arah Magelang, kemudian memberhentikan bus yang kebetulan kok nggak tahu kita tiba-tiba di dalamnya itu adalah turis asing dari Thailand. Turis asing? Ya, turis asing dari Thailand. Kemudian kita berhentikan dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas untuk ramcek, pengecekan kelaikan jalan, ternyata hasilnya negatif, tidak layak jalan. Kemudian Pak Menteri tidak ngambil langsung kesimpulannya berhentikan, turisnya turunkan, ganti dengan mobil lain. Gitu, yang sudah siap untuk layak jalan. Jadi yang tahun sekarang ini dengan melihat pengalaman 2017, saya betul-betul mendukung kebijakan Pak Menteri. Sudah sekitar 1 bulan yang lalu saya sudah mendorong dari kepala BPTD masing-masing provinsi, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, 49.000 kendaraan bus yang terdaftar di Dirjen Perhubungan Darat itu harus dilakukan secara optimal untuk ramcek. Layak jalannya. Jadi tiap hari kami bertambah terus, update terus. Bahkan kemarin saya lihat di Jawa Timur sudah hampir 2.500 sampai dengan sekarang yang dilakukan ramcek. Dan ramcek ini kita lebih utamakan kepada kendaraan-kendaraan wisata. Memang untuk yang reguler juga kita lakukan karena memang mereka udah masuk terminal kan tentunya begitu keluar di ramcek. Tapi yang wisata kan mereka nggak masuk terminal. Jadi kita datangin poolnya, kita datangin tempat wisata untuk lakukan ramcek kayak gitu. Baik, mungkin terakhir nih Pak Budi, tips kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang bisa tertib dalam mudik. Nah, ini yang paling mungkin saya berpesan sekali ya, karena memang ini adalah misi sosial, misi kemanusiaan. Kalau masyarakat mungkin akan melaksanakan mudik, yang pertama harus dipikirkan dalam in mind kita adalah jangan euforia saya akan mudik ke arah Kebumen, nanti di sana saya akan makan ini, ketemu dengan ini, jangan itu. Kalau itu yang muncul adalah kesenangan kita. Kemudian kita tidak siap dengan diri kita, tidak siap dengan kendaraan kita. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana supaya kendaraan itu siap dulu, dan diri kita juga harus kita siapkan. Kemudian pilihlah rute yang akan ditentukan. Jangan kemudian begitu sampai jalan, saya mau lewat mana. Dari Jakarta harus menentukan mau lewat mana saya. Karena masing-masing jalan itu mempunyai karakter yang berbeda. Misalnya mungkin saya katakan tadi, kalau dari Tegal, Slawi, masuk ke Moga itu jalannya sempit, tapi pemandangan bagus. Sangat enak sekali kalau kita mau menikmati itu. Kemudian kalau kita mau lewat dari Pejagan, lewat Brebes, Bumiayu, itu jalan bagus, tapi kemudian ada Sawan tadi yang ada perbaikan untuk kereta api perlintasan sepeda. Jadi semuanya sudah direncanakan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi dan Pak Damat telah hadir di studio JAK TV. Dan pemirsa, kita akan kembalikan ke rekan Ayu dan juga Wahyudi masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Silakan Ayu dan juga Wahyudi. Perbincangannya. Terima kasih Reva Fardani. Dan informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.